Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala fi ayatin ukhra wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hadirin bapak-bapak, hadirat ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah nikmat apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sebenarnya kalau kita mensyukuri nikmat Allah, sebenarnya sedang bersyukur untuk diri kita sendiri. Karena apapun yang disyukuri Allah akan tambah. Kita bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, maka akan ditambah hidayah petunjuk tersebut dengan lebih bersungguh-sungguh di dalam berdin ini. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh, Allah akan campakkan rasa keimanan kita kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Ketika kita sudah yakin, semakin yakin dan semakin yakin lagi, pasti berimbas kepada ibadah kita semakin bagus. Sementara tentang ibadah kemarin sudah kita bahas. Ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla'u sadroka ghina. Hai anak manusia, luangkanlah untuk ibadah kepadaku, niscaya akan aku isi jiwamu, dadamu dengan kekayaan. Maka kalau dalam hadis qudsi ini yang diisi oleh Allah adalah dada dan jiwa kita. Sementara ayat yang akan kita bahas yang terkait dengan hadis tersebut, An-Nahl ayat 7, tidak hanya dada dan jiwa, tetapi kehidupan di dunia Allah akan berikan rizki yang halal. Allah berikan makan minum yang halal. Allah akan berikan pakaian yang halal. Allah akan berikan tempat tinggal yang halal. Untuk mendapatkan makan yang halal, minum yang halal, pakaian yang halal, tempat tinggal yang halal, maka Allah akan carikan pekerjaan yang halal. Karena pekerjaan itu adalah bagian daripada sumber makan, minum, tempat tinggal, berkeluarga, maka akan dicarikan tempat tinggal, pekerjaan yang halal. Selain tempat pekerjaan yang halal, Allah akan berikan tempat yang di situ kita masih bisa beribadah. Jadi kita kerja, entah itu di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, atau kerja secara pribadi swasta, masih ada peluang waktu untuk beribadah kepada Allah, sehingga tidak hanya duniawi yang kita dapatkan, tetapi ukhrawi juga Allah akan berikan kepada kita. Itulah ayat yang akan kita bahas, An-Nahl ayat 97. Wa illa, tetapi ketika engkau tidak memberikan waktu yang cukup untuk ibadah kepadaku, janji Allah adalah wa illa taf'al mala'tu sadroka suglan. Akan aku isi kehidupanmu dengan kesibukan mengurusi duniawi. Jadi dibuat Allah sibuk kita mengurusi duniawi, tapi yang kita sibukkan untuk mencari duniawi itu justru tidak kita dapatkan. Mengapa? Karena pintu-pintu kemiskinan sudah dibuka lebar-lebar oleh Allah. Karena kalimatnya
walam asudda faqrak, tidak akan aku tutupi pintu-pintu kemiskinan. Jadi kelihatannya kerja keras, malam dibuat siang, siang buat malam, tapi tidak kita dapatkan karena pintu-pintu kekayaan sudah ditutup, justru yang dibuka lebar adalah pintu-pintu kemiskinan. Inilah janji Allah, sementara janji Allah itu dalam surat Al-Imran ayat yang ke-9 sudah disampaikan. Rabbana inna jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, dat yang suatu saat nanti akan mengumpulkan seluruh umat manusia yaitu di padang mahsyar. Innaka jami'un nas liyaumin la raiba fih, sungguh engkau yang akan menjadi pengumpul manusia di hari yang tidak bisa diragukan lagi tentang keberadaannya, yaitu di padang mahsyar. Innaka jami'un nas liyaumin la raiba, innallaha la yukhliful mi'ad, sungguh Allah tidak pernah akan menyelisih janji-janjinya. Maka janji akhirat juga tidak akan diselisih, apalagi hanya urusan duniawi. Inilah nanti ke depan kita akan bahas tentang janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah kepada orang yang tidak beriman. Maka malam hari ini setelah kita belajar dari hadis qudsi, luangkanlah ibadah kepadaku, maka kita akan sambung dengan An-Nahl 97. Untuk sumber, biasa kita menggunakan sumber awal dari buku tafsir Durrul Manthur yang kemudian kita rangkai dengan tafsir Tobari, sebagian Qurtubi, Ibnu Katsir dan lain-lainnya, As-Sa'di juga yang biasa kita pakai secara umum adalah yang tipis Jalalain. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama akan kita bahas secara per huruf dulu. Man amila. Kalimat man itu umum, tidak muqayyad tapi mutlak. Siapa saja orangnya, putra atau putri, besar atau kecil, muda atau tua, Arab atau Ajami. Untuk besar atau kecil, untuk muda atau tua memang begitu, tapi untuk kecil tidak masuk. Mengapa? Karena kecil itu belum mukallaf, belum terkena beban, sehingga orang yang disebut mukallaf, orang yang sudah terkena beban, orang yang sudah dewasa. Untuk yang laki-laki ditandai dengan pernah mimpi basah, biasanya gitu. Untuk putri ditandai dengan keluarnya darah haid, itu menandakan sudah dewasa, sehingga ketika melakukan kebaikan untuk diri sendiri, melakukan keburukan juga untuk diri sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, ketika kamu melakukan kebaikan, kebaikan untuk diri kamu sendiri. Tapi seandainya kamu melakukan kejelekan juga untuk diri sendiri. Juga di dalam surat Fussilat 46 juga demikian. Man amila salihan falin nafsi. Barang siapa melakukan amal soleh untuk diri sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, tetapi barang siapa melakukan amal-amal keburukan juga untuk diri sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan sungguh Rabbmu yaitu Allah tidak pernah menganiaya sedikit pun, artinya tidak pernah mendolimi. Maka yang banyak kebaikannya diberikan banyak kenikmatannya, yang sedikit juga diberikan sedikit, yang baik diberikan keburukan yaitu berupa siksa, kecuali Allah ampuni. Yang baik, yang buruk akan diberikan siksa kecuali Allah mengampuni. Yang baik pun Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan tingkatan masing-masing. Itulah yang kesekian kali kami menyampaikan, maka surga dibuat bertingkat-tingkat, neraka juga dibuat bertingkat-tingkat sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Langsung man amila, siapa orangnya? Yang beramal soleh. Kalimat amal itu umum, bisa kaitannya dengan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Amal bisa kaitannya dengan akhlak, menghormati orang tua, memberikan kasih sayang kepada yang kecil.
kemudian menjenguk orang yang sakit, kemudian membantu saudara kita yang sedang kekurangan, fakir miskin, yatim piatu, memperhatikan para janda. Kemudian kaitannya dengan kemasyarakatan, kaitannya dengan kekeluargaan itu masuk kalimat amila solihan. Min dzakarin au untha, man tadi kembali laki-laki maupun perempuan, sehingga hukum di sisi Allah nanti itu tidak membedakan antara putra dengan putri. Maka min dzakarin au untha, Allah menjadikan putra dan putri kaitannya dengan hukum, kaitannya dengan amal soleh dan amal toleh, soleh dan tidak bagus itu nanti sama di depan Allah. Wa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan aku anugerahkan, aku beri hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Walanadziyannahum, dan aku balas mereka itu ajrohum, ganjarannya, biasani makanu ya'malun, lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Mengapa? Karena satu kita melakukan kebaikan nilainya 10. Maka setiap orang melakukan satu kebaikan nilainya 10. Taib Ibnu Abbas pernah ditanya tentang An-Nahl ayat yang ke-97, al-hayatut thayyibah, Allah berjanji barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan hidup di tengah-tengah keluarga, kaitannya dengan hidup di tengah-tengah masyarakat, dia berbuat baik, maka Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik. Mal murad bihayatin thayyibatin, apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Maka Ibnu Abbas mengatakan ar-rizqul halal, Allah berikan rezeki yang halal. Fi hadhil hayati dunya, di kehidupan dunia ini. Wa idza sara ila rabbih, dan besok ketika sudah berpulang ke rahmat Allah, artinya meninggal, jazahu bi ahsani ma kana ya'mal, maka Allah akan ganjar, Allah akan balas lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Maka ya'kulu halalan, yasrabu halalan, yalbasu halalan, yamkan halalan, makannya halal, minumnya halal, pakaiannya halal, tempat tinggal yang digunakan insya Allah halal. Nah, urut-urutannya untuk mendapatkan makan, minum, tempat tinggal yang halal itu dari Ibnu Abbas juga, satu, al-kasbut thayyib, akan Allah pilihkan jenis pekerjaan, akan ditempatkan. Jadi kalau ada istilah habis mendaftar, kemudian ada ujian dan dinyatakan diterima, maka ada penempatan. Maka orang yang berbuat baik akan ditempatkan di tempat yang baik. Kalau istilah kita kan digoleki tempat yang basah. Nah, yang basah menurut Allah itu yang nanti menumbuhkan makanannya halal, minumannya halal, tempat tinggalnya halal, dan teman-temannya pun teman-teman yang baik. Ini digoleki tempat yang basah karena akan memberikan manfaat dunia dan manfaat di akhirat. Maka tempat yang baik itu artinya suhbatus solihin, akan dicarikan teman kerja yang baik. Karena nyuwun ngapunten, di sebuah pekerjaan itu misalnya kita bersepuluh kerja tim, ada satu atau dua orang yang mengambil, mungkin ya istilahnya kita mungkin pinjem sik ning ora izin namanya gosop kalau dalam bahasa fikih. Tapi itu ketika hari ini baik ada CCTV atau tidak, ketika ada evaluasi seminggu sekali misalnya di hari Sabtu, kok laporannya sekian, sementara yang masuk cashnya nyasikan kemana ini? Ngapunten Pak, kula sambet ning dereng izin. Ya pas konangan kula sambet. Coba kalau nggak konangan, ya bablas. Maka adanya evaluasi kemudian mengatakan
ngapunten kula sambet ananging kula dereng matur. Ya, ini ternyata di perusahaan-perusahaan itu tidak sedikit. Tidak sedikit. Nah, maka akan ditempatkan di tempat yang baik, teman yang baik. Nah, teman yang baik itu tadi satu tim insya Allah baik di hadapan Allah melakukan ibadah yang baik, kepada teman-temannya, kepada bosnya berarti jujur, kepada teman-teman yang saling menghormati, tidak saling mengejek. Yang jelas kerja timnya bagus. Ini misalnya kerja di sebuah lembaga, organisasi atau tempat pekerjaan, dicarikan tempat yang baik. Apalagi nyuwun ngapunten hari ini nggih, ketika kita berbicara tentang jual beli online itu, belum tentu orang yang menjadi partner kerja kita itu orang yang baik. Belum tentu konsumen kita itu konsumen yang baik. Maka nanti yang ditakuti sekarang kan ini, dikasih bintang ndak yo, atau entah itu Gojek, entah itu Grab, entah itu macam-macam. Kalau di istilah dunia pasar itu ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia dan sebagainya, itu mendapatkan bintang atau sebaliknya gitu loh. Nah, ini menjadi masalah. Jadi langsung dinilai oleh pelanggan sendiri. Maka dicarikan teman yang baik, dicarikan bos yang baik, dicarikan klien yang baik, dicarikan pelanggan yang baik. Maka setelah dicarikan itu, maka Ibnu Abbas pun mengatakan, maka hidupnya as-sa'adah menjadi bahagia, mulia. Ia akan menjadi mulia. Setelah itu, mau banyak atau sedikit, pasti hidupnya lebih qanaah, lebih menerima atas takdir atau pemberian Allah, karena dengan berbagai macam yang sudah Allah berikan kepadanya. Tetapi untuk qanaah, merasa cukup apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak gampang. Karena kemarin sudah kita bahas tentang hadis Nabi, seandainya anak manusia itu dikasih satu lembah emas, latamanna, dia ingin mendapatkan lembah emas yang kedua. Ketika dia sudah dapat dua, pingin yang ketiga. Maka ternyata Rasul pun mengajari kepada sahabat Nabi untuk qanaah lah, qanaah. Maka doa qanaah, doa Rasulullah SAW, Allahumma qani'ni, ya Allah anugerahkan kepada kami agar kami itu bisa merasa cukup, bima rozaktani, terhadap apapun yang telah kau berikan kepada kami, wa barik li fihi, setelah kau berikan kepada kami, kami dicukupkan. Yang kedua, ya Allah kami masih minta lagi, ya Allah berikanlah keberkahan harta yang telah kau berikan kepada kami. Wahluf ala kulli ghaibatin, ada kalimat wahluf, dan gantikanlah harta bendaku yang telah hilang. Artinya diganti angger entek teko meneh. Entek teko meneh. Urung sampai habis sudah datang lagi. Berarti intinya harta itu masih terus. Itulah namanya harta yang barokah. Jane wis kanggo, tapi kok rantek entek. Itu namanya harta yang penuh barokah. Maka wabarik li fihi, ya Allah berikanlah keberkahan kepada harta yang telah kau berikan kepadaku. Wakhluf ala kulli ghaibatin, gantikanlah harta bendaku yang sudah tidak di hadapanku, yang sudah aku gunakan, yang sudah aku manfaatkan, gantikanlah yang baru. Nah, gantikanlah yang baru. Istilah nyuwun ngapunten niki gojekan guru nggih. Gojekan guru niku begitu lulus kelas SMA ganti sing kelas loro naik kelas 3 neh. Umure 18 tahun meneh. Tahun kemarin sudah lulus, ganti kelas loro naik kelas 3 neh. Ya memang diganti murid-murid yang baru terus. Seperti itu harta kita yang kemarin sudah kita gunakan untuk SPP, bayar listrik, bayar PDAM, bayar pajak ini itu, ganti yang baru lagi datang. Yang baru lagi datang terus, seperti itu namanya wahluf. Ya Allah gantikanlah ala kulli ghaibatin, harta benda yang sudah aku manfaatkan. Maka ternyata qanaah itu justru akan memberikan keberkahan. Keberkahan itu bentuknya adalah
Allah ganti harta yang sudah kita gunakan. Bapak Ibu yang berbahagia, maka Imam Qurtubi, ternyata yang menerjemahkan seperti Imam Qurtubi, al-qanaatu hiya malun la yangkut, harta benda yang tidak habis-habis. Harta benda yang tidak habis-habis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma rawahu Tirmidzi, apa yang disampaikan Rasul yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, qad aflaha man aslama wa razaqa kaffafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Beruntunglah orang yang telah masuk Islam atau yang telah Allah berikan petunjuk. Dia untung. Mengapa? Karena pintu surga, karena kunci pintu surga sudah dimiliki, yaitu miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah. Kunci sudah dipegang dulu, tinggal sarana yang lain untuk mendapatkan isi surga. Kuncinya apa? Tauhid, syahadat sudah dipegang. Beruntunglah orang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga dia sudah kategorinya Islam. Yang kedua, beruntunglah orang yang telah Allah berikan rezeki yang cukup. Jadi tidak harus banyak tapi cukup. Senajan kalau misalnya sami nggih kadang guyonan. Arep tuku kendaraan, duitnya cukup. Pengen tuku mobil, duitnya cukup. Kepengen omah sing rada ombo, duitnya ya cukup. Artinya mau punya gawe ya cukup gitu loh. Enggak utang, artinya enggak sampai utang-utang. Cukup tuh luar biasa, walaupun nyuwun ngapunten tingkat kecukupan panjenengan kula piyambak-piyambak. Sebagaimana dahar ngunjungi, cukupnya seseorang tuh 2 piring. Cukupnya seseorang sehari 3 kali. Ada juga yang cukupnya seseorang tuh hanya pagi dan sore. Ada yang 3 kali, ada yang cukup di pagi hari saja. Maka tingkat kecukupan memang setiap orang tuh berbeda-beda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, qad aflaha man hada ilal Islam. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang sudah Allah berikan petunjuk untuk bisa masuk Islam. Wa kana aishuhu kaffafan, dan kehidupannya cukup. Wa qana bihi, dan dia merasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kalimat qanaah itu puas. Maka di mana saja ada toko, ada itu mesti kepuasan adalah apa nggih? Gen pelayanan nih kok. Kepuasan menjadi tujuan kami. Nggih. Hayatan thayyibah, rizki yang halal, rizki yang baik, kemudian bisa melaksanakan ibadah, kemudian berbahagia, tetapi yang terakhir ada kalimat, apapun bentuk kehidupan yang baik itu tidak akan terwujud secara maksimal kecuali kelak nanti di surga. Sak sugi-sugi dunya tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan tentang akhirat. Sak enak-enake panganan dunya tidak ada yang melebihi enak-enake panganan akhirat. Semanis-manisnya minuman dunia tidak ada yang melebihi manisnya di akhirat, dan sebagainya dan sebagainya. Niki bahkan nyuwun ngapunten rada 18 plus ke atas nggih. Laki-laki Bapak besok akan diberikan kemampuan melakukan tidur bersama istrinya itu 100 kali dalam sehari. Kula bayangke kayak 24 jam ping 100 kayak piye. Kan hadisnya begitu nggih. Hadisnya kan begitu. Cuman hitungan 1 jamnya akhirat itu, 1 harinya akhirat adalah 1000 harinya dunia. Kok saya kadang-kadang kok begitu ya? Ya begitu. Ini tentang la tatibu, kalimatnya adalah la tatibu al hayatu fil jannah, la tatibu li ahadin hayatun dunal jannah. Tidak akan jadi baik kehidupan seseorang itu
kecuali kehidupan di surga nanti. Maka untuk mencari kebahagiaan dunia itu memang tidak ada habis-habisnya, dan kebahagiaan yang hakiki adalah di surga. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairun wa abqa, lebih baik dan akan kekal. Man amila solihan, ini tafsir yang lain, barang siapa yang mengamalkan kebaikan, ay musaddiqun bithawabillah. Yang dimaksud dengan amal soleh itu orang yang yakin banget ketika kita melakukan amal kebaikan itu pasti mendapatkan ganjaran. Jadi ampun, seperti kalau kita kerja, halah sing penting metu, mbuh entuk mbuh ora sing penting metu. Maka ketika kita ibadah enggak seperti itu. Kalau ibadah itu saya beribadah dengan syarat dan rukun yang sudah aku lakukan, insya Allah diterima oleh Allah. Ampun aku, ya bismillah tak sholat, mbok menawa nek iso tak mlebu swarga barang. Ya ibadah kok ragu-ragu. Ibadah itu yakin. Maka begitu sudah menghadap ke arah kiblat, Allahu Akbar. Ihsan, apa ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah, contohnya sholat. Ketika sholat seolah-olah kamu bisa melihat Allah. Tapi tidak mungkin, karena memang kita belum pernah diperlihatkan tentang Allah itu seperti apa bentuknya. Tetapi memang kalau nggak bisa, wa illa, kalau tidak bisa, innahu yaraka, Allah yang memandang kamu. Nah, nomor 2 itu insya Allah. Di mana saja kita berada, kita sudah merasa diawasi oleh Allah walaupun tidak ada CCTV. Nyuwun ngapunten karena mengapa kami berikan contoh CCTV. Hari ini beberapa masjid sedang terjadi kecolongan kota infak. Tetapi karena masjid banyak CCTV, akhirnya ya konangan juga gitu loh. Sehingga sekarang tuh anak-anak itu anak CCTV ini ora yo. Nah, anggar mau masuk ngambil infak tuh anak CCTV ora loh. Ora anak CCTV tapi anak uangnya ora. Nah, antara uang dengan CCTV hari ini lebih ditakuti CCTV. Karena kalau anak uang tuh paling melayu ora kecekel, tapi anak CCTV engko barku diviralke di Facebook, diviralke di WA, kecekel lah kita. CCTV-nya takut, CCTV kita jauh. Allah menikah mboten sare. CCTV kita kan tiap hari begitu. Bahkan tidak ada satu lafaz pun yang kita ucapkan illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfadhu min qaulin. Tidak ada satu lafaz pun yang kita ucapkan illa ladaihi raqibun atid. Disitulah pasti ada raqib dan atid. Nah, kita yakin banget ini. Ketika kita sudah beribadah, yakin banget kita mendapatkan ganjaran atas apa yang kita lakukan. Tetapi juga yakin setiap kita melakukan dosa besar maupun kecil, pasti ada janji-janji Allah. Namanya wa'dun, itu berarti janji yang kebaikan-kebaikan. Tapi kalau wa'idun itu janji berupa ancaman. Tetapi setiap kita melakukan yang jelek diancam oleh Allah SWT atas kemaksiatan yang dilakukannya. Ini tentang makna solihah. Al-a'malu solihatu an-najihatu, amal soleh yang bisa kita lakukan dari iman itu ternyata memang Allah berikan luar biasa. Satu, putra putri sama. Tidak membedakan yang putra sekian, yang putri sekian. Yang kedua jenis kelamin, putra putri tadi. Yang kedua sin, yaitu umur, mau muda mau tua semuanya berganjar. Kemudian yang terakhir tempat tinggal, mau di Arab atau di luar Arab sama saja, semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tentang waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Sementara yang tidak, yang a'rada yu'ridu i'rad, itu berpaling. Berpaling itu kalau kebablasan namanya membelakangi.
Kalau membelakangi berarti meninggalkannya. Barang siapa yang berpaling, membelakangi, meninggalkan zikir kepadaku. Nah, yang akan kita bahas tentang zikir kepadaku artinya banyak. Beberapa tafsir. A'rada an dzikri artinya waman a'rada an dzikrillah. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepada Allah. Barang siapa yang tidak membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah dan sebagainya, zikir kepada Allah, zikir-zikir yang sudah kita ucapkan. Atau yang kedua, waman a'rada an dzikri ai tanasahu, melupakan Allah, bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengurus, Allah yang memberikan rezeki, Allah suatu saat nanti yang akan menghidupkan dan mematikan, Allah yang akan membatasi, Allah yang akan membebaskan, itu lupa. Atau waman a'rada an dzikri waman a'rada anil Qur'an, barang siapa yang berpaling dari Quran. Kalau berpaling dari Quran ya juga barang siapa yang berpaling dari Islam. Yang terakhir, barang siapa yang berpaling dari selainku, barang siapa yang berpaling kepada selainku, berarti selainku, fa inna lahu, maka sungguh orang yang melupakanku, melupakan Al-Quran, melupakan Islam, kemudian lupa padaku, berselisih padaku, itu baginya ma'isyatan dongka, pasti, kalimatnya inna, sungguh pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang dongka. Dongka itu dhayyik, sempit. Sempit. Berarti kalimatnya hayatan ma'isyah itu dongka itu di dunia. Hidupnya di dunia sempit. Ingkang kalau wingi sampun aturaken dadanya sempit, pikirannya pusing. Nyuwun ngapunten nggih. Perutnya juga kerucuk-kerucuk, ranti duit sisan. Bahasa ini kan bang, tidak diberikan pekerjaan yang halal, tidak dicarikan teman yang baik, tidak dicarikan bos yang bagus, tidak dicarikan oleh Allah klien atau pelanggan yang baik, sehingga sempit, pusing. Maka itu di dunia. Wa nahsuruhu, dan akan aku kumpulkan di padang mahsyar nanti, yaitu di hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Maka bangun ketika dibangkitkan dari kuburan sudah buta, harus pergi kemana? Maka wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, besok akan diwasiqah, akan digeret oleh malaikat untuk diajak ke neraka jahanam. Sebelum ke jahanam, digeret, digiring dulu menuju ke padang mahsyar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Maka dalam keadaan buta. Satu, keadaan buta ketika bangkit dari kuburan. Man ba'atsana min marqadina hadza? Siapa yang membangkitkan kami dari kuburan ini? Sebagaimana idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Terus ada pertanyaan, wa qalal insan malah, ada apa ini? Kok kami dibangkitkan, ada apa ini? Wa qalal insan, napa terusannya ayat niku? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Terus yauma idzin yasdurun nasu astatan liyura amalahum. Saat itu manusia keluar dari kuburan masing-masing menuju padang mahsyar bergelombang-gelombang. Bahkan dalam surat Al-Qari'ah seperti anai-anai yang berterbangan. Begitu nggih. Nah, karena saat itu menuju ke padang mahsyar dalam keadaan buta. Banyak temannya tapi buta kabeh. Pripun? Ya mesti tebrak-tebrakan. Tetapi bagi yang mempunyai cahaya, air wudhu kita jadi cahaya,
7 anggota ketika kita sujud menjadi cahaya, Al-Quran menjadi cahaya, karena Al-Quran itu kan bahasanya menjadi cahaya di akhirat nanti. Sebagaimana hadis Nabi, nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, berilah cahaya rumah-rumah kamu dengan bacaan Quran. Maka ternyata cahaya rumah kita itu selain cahaya listrik, itu ada cahaya bacaan Quran, dan itu akan memberikan cahaya nanti di kuburan sampai dari kubur menuju padang mahsyar. Sekali lagi, ketika kita beramal untuk diri kita sendiri Pak, bukan untuk orang lain. Ini masih harus kita ingatkan. Jadi ketika anak menjadi soleh itu kesolehan untuk diri sendiri, tidak untuk bapak ibu kok. Bapak ibu mendapatkan syafaat saja dari anaknya yang soleh dan solihah. Tapi untuk anak-anak, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau kamu mau belajar, besok jadi wong pinter, pinteran tuh untuk diri kamu sendiri kok, Nduk. Ketika kamu nanti dapat juara, toh juara kamu juga untuk diri kamu sendiri. Ketika kamu dapat kerja, pekerjaan untuk gajinya untuk diri kamu sendiri. Bapak ibu nek diwehi ya gelem, nek ora ya ora tau njaluk. Napa mau bapak ibu njaluk gaji anak? Hampir wong cukup nang wis seneng. Kula niku dadi wong tua, anak kula pun kerja suwe dereng takok, "Nduk, lah kowe ngajar wis pirang tahun gajimu piro?" Kita isin to, Mas. Takok karo anak niku isin. Nang lah kowe gajimu piro? Jadi anak kula sing udah kerja itu 5, itu ndak pernah saya tanya gajimu piro. Wis entuk sertifikasi apa durung? Entuk impasing apa ora? Entuk lemburan apa ora? Dan ada ujian-ujian itu, kamu nguji lesan, kamu ya entuk tambahan apa ora? Jadi bapak niku isin, Mak. Sing takon. Maka betul ketika kamu sukses nanti untuk diri kamu sendiri kok, tidak untuk orang tuamu. Maka Allah juga begitu, in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum bala. Ketika kamu menjadi orang baik, kebaikan untuk diri kamu sendiri bukan untuk orang lain. Maka ayatnya tadi kalau ini kan fa innal ma'isyatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama, dan aku kumpulkan kamu di dalam akhirat dalam keadaan buta. Maka di dalam ayat yang Fusilat tadi saya bacakan, man amila salihan fali nafsi, barang siapa beramal soleh juga untuk diri sendiri, wa man asa'a fa'alaiha, tetapi barang siapa yang melakukan amal jelek juga bagi pelaku amal itu sendiri, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan sungguh Rabbmu yaitu Allah tidak pernah mendolimi kepada hambanya. Maka laki-laki maupun perempuan mustawiyani fi qaidatil amal, putra dan putri itu sama, kaidah-kaidah amalnya sama, jazaknya sama, surga nerakanya juga sama. Yang menjadi perhatian kita, yang sering kami sampaikan, ya nek bisa suami masuk surga, ya istrinya diajak ke surga. Kalau istri sudah lebih baik masuk surga, lebih awal masuk surga karena amalnya lebih banyak daripada suami, nyuwun kita sebagai suami ya kadang-kadang harus mengakui, ibu-ibu itu kalau sudah bangun jam 2 bangun terus. Dan kadang-kadang bapak-bapak itu tangeke jane ya krungu ning sok iya jane ya krungu, etok-etoke ngorok. Nyuwun ngapunten, tapi sebaliknya juga suami yang kadang-kadang bangun duluan, yang istri kadang-kadang capeknya ngurusi siang hari pekerjaan sehingga tidak bisa bangun. Yang penting kamu ndak usah 8 rakaat nggak apa-apa, kamu 3 saja. Tidur lagi. Aku tak sing 8, aku tak sing songo, saya 8 nanti tambah 3 berarti 11. Saya yang 6 nanti tambah 3 yang 9 dan sebagainya, kalau bisa begitu. Maka monggo kalau yang suami sudah bangun dulu, diajak istrinya. Semoga di dunia kita bersama, di akhirat pun kita bersama keluarga. Iman-iman, konco turu, konco mangan, konco dulan, mosok pisah. Mosok pisah. Monggo iman banget kepada suami istri, kita saling nasihat menasihati. Semoga kalau Allah memberikan izin ridho kepada kita, masuk surga bersama keluarga. Makatan mungkin manfaat sementara pun. Nanti ada permohonan dari takmir masjid. Usai salat isya kita dimohon untuk ikut salat ghaib atas syahidnya, gugurnya asyahid sama Mas Ismail
Nggih. Jadi salah satu dari komandan Hamas yang telah mendahului kita, dan suatu saat nanti pun setiap orang akan mengalami meninggal dunia, cuman caranya sendiri-sendiri. Mengatakan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.